Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Hari ini Tuhan menawarkan opsi atau pilihan berkaitan dengan talenta yang dianugerahkan kepada kita.
Entah berapa talenta itu, kita mau mengelola dan mengerjakannya atau tidak, mau mengikuti kehendaknya atau tidak. Bagi mereka yang percaya dan tekun serta bekerja dengan benar, mau mendengarkan dan melaksanakan dengan mengelola talenta dengan baik, akan semakin diberi dan diberkati, bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Sedangkan yang tidak mempunyai, yakni si pemalas, yang mengabaikan tugasnya mengelola talenta, tidak mau mendengarkan, akan diambil semua yang ada padanya, menerima hukuman kekal, mengalami kesusahan dan menderita. Perumpamaan tentang talenta berbicara tentang firman Tuhan pula. Kita pun sudah diberi talenta, harta rohani atau firman. Sudahkah kita kelola dengan baik? Dibaca, direnungkan, dilakukan. Maka niscaya keajaiban kuasa firman terjadi dalam hidupnya. Orang yang percaya pada Yesus, tetapi firman Allah tidak dikelola dengan baik, tidak diusahakan, tidak dibaca, tidak direnungkan, tidak dilakukan, maka firman itu tidak berdampak apa-apa dalam hidupnya, sehingga benih firman menjadi layu dan akhirnya mati. Entah 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau talenta firman itu kita lakukan, maka firman itu menjadi hidup, berkembang, menghasilkan banyak buah kebenaran, kebaikan, yang bermanfaat bagi sesama, dan Tuhan juga akan dimuliakan. Sehingga orang itu menjadi kaya dan semakin bertambah di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup membawa pada perubahan hidup yang lebih baik, bahkan menuju keselamatan, kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.